Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan larutan elektrolit dan non-elektrolit yang beranggotakan Alfi Mufida dengan NIM 207200064, Sevia Dwi Karisma dengan NIM 207200046, dan Tria Lutfiana dengan NIM 207200051. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan 4 subbab, yaitu yang pertama pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang kedua ada jenis-jenis larutannya, yang ketiga ada larutan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat ada contoh soal. Yang pertama, pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Satu, larutan elektrolit adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam pelarut akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan ini dapat menghantarkan listrik disebabkan karena zat elektrolit terurai menjadi ion-ion karena pengaruh arus listrik. 2. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi dua larutan, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Berikut perbedaan di antara keduanya. Elektrolit kuat mempunyai terionisasi secara sempurna, yaitu alfanya sama dengan 1, sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian, di mana alfanya lebih dari 0 kurang dari 1. Arah reaksi dalam elektrolit kuat searah, sedangkan pada elektrolit lemah dua arah. Tetapan keseimbangan pada elektrolit kuat tidak ada, sedangkan pada elektrolit lemah ada, yaitu Ka atau Kb. Contoh senyawa pada elektrolit kuat, yang pertama ada asam kuat, contohnya HCl, HBr, Hl, HNO3, H2SO4, HClO4. Sedangkan yang kedua ada basa-basa kuat golongan 1A dan 2A kecuali Be. Dan yang ketiga ada garam-garam dengan kelarutan tinggi, contohnya seperti NaCl, KCl, Kl, Al2, CSO4 3 kali, dan lain-lain. Sedangkan pada elektrolit lemah, contoh senyawanya pertama ada asam lemah dengan HF, CH3COOH, HCN, H2SO3, H2S, dan H3PO4. Yang kedua ada basa lemah seperti NH4OH, NiOH2. Dan yang ketiga ada garam-garam yang sukar larut seperti AgCl, CaCrO4, dan PbL2. Materi yang kedua yakni jenis-jenis larutan elektrolit. Larutan elektrolit ada dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit yang pertama yakni larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi secara sempurna. Oleh karena itu, banyaknya ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. Umumnya, larutan elektrolit kuat adalah larutan garam. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat yakni yang pertama, penghantar arus listrik kuat atau baik. Yang kedua, terionisasi dengan sempurna. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Yang keempat, jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Adapun contoh larutan elektrolit kuat antara lain garam, asam kuat, dan basa kuat. Apabila reaksi penguraian elektrolit kuat ditulis dengan tanda panah ke kanan.
Contohnya, NaCl apabila diuraikan akan menjadi Na plus Cl-. Yang kedua, H2SO4 jika diuraikan akan menjadi 2H plus ditambah SO4 2-. Yang kedua yakni larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau ionisasinya terjadi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah yang pertama yakni penghantar listriknya kurang baik atau lemah. Yang kedua, terionisasi sebagian. Yang ketiga, adapun contoh larutan elektrolit lemah yang antara lain asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya yaitu larutan dalam kehidupan sehari-hari. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu oralit. Oralit adalah larutan untuk merawat diare, contoh diapet. Oralit diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls saraf bekerja. Larutan ini mempunyai komposisi campuran natrium klorida, kalium klorida, glukosa ahidrat, dan natrium biokarbonat. Yang kedua yaitu akumulator atau aki. Akumulator adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Aki dipakai untuk menstarter kendaraan menggunakan larutan asam sulfat atau H2SO4. Selanjutnya yaitu garam dapur. Garam dapur berfungsi sebagai perangsang nafsu makan dan membantu untuk menonjolkan selera makan yang berbeda. Ini adalah bumbu yang terbaik jika digunakan dalam jumlah ideal, yakni 5 gram per hari. Garam terdiri dari dua elemen alami, natrium dan klorida, yang bergabung untuk membentuk senyawa natrium klorida. Unsur-unsur natrium dan klorida bertanggung jawab untuk menyeimbangkan elektrolit dalam cairan dan sel-sel tubuh dan memastikan kadar pH dalam kondisi baik. Selanjutnya, air laut. Air laut adalah sebagai sumber pembangkit listrik. PLTA ini mengandalkan air laut, ombak, dan pasang surutnya. Turbin-turbin yang dipasang akan berputar bila terkena aliran laut yang cukup deras. Dari perputaran turbin inilah akhirnya listrik dapat dihasilkan. Dan terakhir adalah jeruk nipis. Asam sitrat atau air jeruk nipis dapat menghambat proses pembentukan kristal atau batu ginjal. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami, selain digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan. Kedua yaitu larutan non-elektrolit. Contoh larutan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gula. Suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam, menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Yang kedua yaitu urea. Suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2CO. Senyawa ini pada umumnya digunakan sebagai pupuk di bidang pertanian. Yang ketiga adalah alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pelarut, obat-obatan, dan bahan bakar. Alkohol 70% bisa digunakan untuk disinfektan,
Larutan iodium dalam alkohol digunakan sebagai obat luka. Yang keempat yaitu suling. Air murni sangat baik untuk otak kita. Air juga berfungsi untuk mengurangi dehidrasi. Tanpa minum cukup air, hasil dalam kulit kering dan kulit yang tidak lembab. Minum untuk kesehatan setiap sel dalam tubuh. Setiap sel membutuhkan air untuk berfungsi dengan benar. Yang terakhir yaitu sabun. Sabun mengandung gliserin. Gliserin adalah tidak ada dalam sabun komersial keras. Gliserin hadir dalam nabati dan lemak hewani. Yang terakhir yaitu contoh soal. Pertama, tentukan hasil reaksi ionisasi dari Na2CO3. Soal kedua, tentukan hasil reaksi ionisasi dari senyawa-senyawa kovalen berikut. A. HBr, B. HNO3, C. CH3COOH. 3. Tentukan jumlah ion elektrolit berikut. A. HCl, B. AlCl3. 4. Manakah yang memiliki daya hantar listrik terbesar? A. C6H12O6 1M, B. Al2 SO4 3 0,2 M. Penyelesaian. 1. Na2CO3 tersusun atas 2Na plus ditambah CO3 2-. 2. A. HBr terdiri dari H plus ditambah Br-. B. HNO3 terdiri dari H plus ditambah NO3. C. CH3COOH terdiri dari H plus ditambah CH3COO-. 3. A. HCl terdiri dari H plus ditambah Cl-. Jumlah H plus adalah 1. Jumlah Cl- adalah 1. Jadi, jumlah ion adalah 2, termasuk ke dalam elektrolit biner. B. AlCl3 terdiri dari Al3 plus ditambah 3 Cl-. Jumlah Al3 plus adalah 1. Jumlah Cl- adalah 3. Jumlah ion adalah 4. Jadi, termasuk elektrolit kuartener. 4. A. C6H12O6 1M adalah non-elektrolit. B. Al2 SO4 3 0,2 M merupakan elektrolit kuat. Maka jumlah ion dikali M sama dengan 5 kali 0,2 sama dengan 1,0. Jadi, larutan yang memiliki daya hantar listrik terbesar adalah B, yaitu Al2 SO4 3 0,2 M. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.